Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagia Fitra Ramadhani dari Universitas Islam Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, dengan nomor urut 09 dengan NIM 240820140068. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Kita langsung saja, di mana proses belajar dan pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mengoptimalkan hasil belajar. Selanjutnya, ada faktor internal individu, di mana ada yang namanya faktor jasmani. Kesehatan dan kondisi fisik sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar. Kondisi tubuh yang sehat memungkinkan individu untuk fokus dan berenergi dalam proses belajar. Yang kedua, ada faktor psikologis. Faktor psikologis seperti inteligensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kelelahan juga berperan penting dalam proses belajar. Selanjutnya ada inteligensi dan perhatian, di mana inteligensi merupakan kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Siswa dengan tingkat inteligensi tinggi cenderung lebih mudah memahami konsep dan menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada perhatian. Perhatian adalah fokus mental pada suatu objek atau kegiatan. Perhatian yang terarah pada materi pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Selanjutnya, minat dan bakat. Minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan dan menikmati suatu kegiatan. Siswa yang memiliki minat pada mata pembelajaran cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua ada bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang dapat dikembangkan melalui latihan dan pendidikan. Siswa yang memiliki bakat di bidang tertentu cenderung lebih mudah menguasai materi belajar yang terkait. Selanjutnya, ada motivasi dan kematangan. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari faktor luar. Kematangan adalah tingkat perkembangan fisik dan mental yang memungkinkan individu untuk melakukan tugas tertentu. Siswa yang sudah matang cenderung lebih siap untuk belajar. Kelelahan dan dampak faktor internal. Kelelahan dapat menghambat proses belajar. Kelelahan fisik dan mental dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, motivasi, dan kemampuan untuk menyerap informasi. Faktor internal memiliki pengaruh langsung pada kemampuan dan kesiapan individu dalam menerima dan mengolah informasi. Faktor eksternal, yang dimana ada faktor orang tua, faktor sekolah, faktor masyarakat. Yang pertama, faktor orang tua. Cara orang tua mendidik, motivasi, perhatian, kepedulian mereka terhadap anaknya dapat memberikan semangat untuk belajar. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah seperti guru, mata pelajaran, dan metode pembelajaran dapat mempengaruhi minat dan kemampuan belajar siswa. Yang ketiga, faktor masyarakat. Pengaruh masyarakat, baik positif maupun negatif, dapat membentuk nilai-nilai dan perilaku siswa yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses belajar. Selanjutnya, dampak faktor eksternal.
Faktor eksternal membentuk lingkungan dan kondisi belajar. Lingkungan kondusif dan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan efektivitas belajar. Sementara kurikulum yang tidak sesuai atau metode pembelajaran yang monoton dapat menurunkan minat belajar. Selanjutnya, strategi untuk mengoptimalkan proses belajar. Yang pertama, meningkatkan faktor internal, membangun motivasi, meningkatkan konsentrasi, dan mengolah kelelahan merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan faktor internal. Meningkatkan faktor eksternal, memilih lingkungan belajar yang kondusif, mencari mentor yang tepat, dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia dapat meningkatkan faktor eksternal. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Proses belajar dan pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, baik internal maupun eksternal. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk mengoptimalkan hasil belajar. Strategi yang komprehensif melibatkan perbaikan faktor internal dan eksternal diperlukan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas proses belajar dan pembelajaran. Baik, itulah tadi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Layaknya cinta yang tumbuh dalam kepercayaan, semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi dalam benak kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan semoga setiap ilmu yang kita bagi hari ini bisa kita jaga dan kita rawat bersama. Terima kasih.